Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka Hari Lebaran Betawi di Monas. Rumah berlantai 4 yang dijadikan gudang penyimpanan perlengkapan dekorasi pesta pernikahan di Kebonjeruk, Jakarta Barat terbakar. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, kita awali iNews Sore dengan informasi sebuah rumah berlantai 4 yang dijadikan gudang penyimpanan perlengkapan dekorasi pesta pernikahan di Kebonjeruk, Jakarta Barat terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Kepulan asap hitam pekat disertai kobaran api membakar sebuah rumah berlantai 4 yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan perlengkapan dekorasi pesta pernikahan di Jalan Ratu Mawar, Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Sabtu siang. Tugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkannya agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Pendinginan oleh pemadam. Itu yang terbakar apa, Pak? Styrofoam kan? Styrofoam semua. Itu rumah atau apa nih, Pak? Gudang ini alat-alat pesta. Dekorasi alat-alat pesta. Penyebab awalnya dari mana, Pak? Justru lagi diselidikin, Pak. Hah? Lagi diselidikin, belum tahu awalnya dari mana. Listrik atau apa? Rumah kosong sih ini. Oh. Nggak ada penghuninya maksudnya. Oh. Jadi pagi datang, sore pulang. Oh. Ada ledakan tadi, Pak? Ada. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini karena saat kejadian bangunan dalam kondisi kosong. Sementara Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Kebonjeruk melakukan olah TKP guna mengetahui penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Sebuah rumah berlantai 4 yang dijadikan gudang penyimpanan perlengkapan dekorasi pesta pernikahan pemirsa di Kebonjeruk, Jakarta Barat ini terbakar. Dan tadi informasinya baru saja kita sampaikan dan sudah Anda saksikan di layar televisi Anda, dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang pengendara sepeda motor di Pekanbaru Riau jatuh dari flyover atau jembatan layang. Korban yang mengalami kecelakaan tunggal ini mengalami kritis dan langsung dilarikan ke rumah sakit karena luka yang cukup serius. Kamera pemantau atau CCTV merekam detik-detik seorang pengendara sepeda motor yang jatuh dari flyover di perempatan Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru, Sabtu pagi. Dari hasil olah TKP terungkap korban bernama Saud Bicara Perlindungan mengalami kecelakaan tunggal, menabrak dinding pembatas jembatan flyover dan terjun ke bawah. Kecelakaan tunggal terjadi saat hujan gerimis dan jalan di atas flyover dalam kondisi licin. Korban yang mengalami luka cukup serius langsung dibawa ke Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru. Penyebab kecelakaan ini diduga karena korban kurang hati-hati dan konsentrasi ketika berkendara. Kalau kita melihat dari rekaman CCTV terlihat pada saat itu pengendara mengendarai, kemudian menabrak pembatas, kemudian terpental sempat tersangkut di pembatas pagar flyover, kemudian terjatuh ke bawah. Video pengendara sepeda motor yang jatuh dari flyover sempat viral di media sosial. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosirizal, iNews melaporkan. Pemirsa, tembok kolam penampungan air di Pondok Pesantren Gontor, Magelang, Jawa Tengah ambrol dan menimpa puluhan santri. Akibatnya 4 santri meninggal dunia dan 25 santri lainnya terluka. Tembok kolam penampungan air di Pondok Modern Darussalam Gontor, Magelang, Jawa Tengah ambrol dan menimpa puluhan santri. Ambrolnya tembok dipicu tanah longsor yang terjadi Jumat siang.
Saat kejadian, para santri sedang mengantre untuk mandi. Naas, mereka tertimpa reruntuhan tembok hingga terjebak puing-puing bangunan. Akibatnya 25 santri terluka dan 4 lainnya meninggal dunia. Untuk jumlah korban yang meninggal itu ada 4 dan 5 orang dinyatakan selamat. Untuk kendala yang kami hadapi karena cukup tebalnya fondasi yang menimpa tembok kamar mandi sehingga cukup mempersulit kami pada saat melakukan evakuasi, dan ditambah dengan adanya ruangan yang sangat sempit sehingga harus ekstra hati-hati karena struktur bangunan juga sangat labil. Evakuasi korban berlangsung hingga 13 jam. Kini para santri yang terluka menjalani perawatan di RSUD Merah Putih Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat meletus 2 kali berturut-turut pada Jumat sore. Warga di sekitar kaki gunung merasakan letusan seperti gempa dan hujan abu melanda daerah Salimpaung di Tanah Datar dan Lasi di Agam. Video amatir merekam detik-detik Gunung Merapi meletus, disertai guncangan gempa Jumat sore. Asap hitam terlihat membumbung dari kawah di puncak gunung. Warga dari stasiun pemancar Pandai Sike mengaku merasakan getaran gempa saat Gunung Merapi meletus. Sementara petugas pos pengamat gunung api mencatat, Gunung Merapi mengalami erupsi 2 kali sepanjang Jumat sore. 2 kali erupsi ya. Untuk erupsi yang pertama terjadi pada pukul 15.13 waktu Indonesia bagian barat. Erupsi ini terekam pada seismograf dengan amplitude 30,9 mm dengan durasi 40 detik. Kemudian untuk erupsi yang kedua terjadi pada pukul 16.41 waktu Indonesia bagian barat. Erupsi ini juga terekam pada seismograf dengan amplitude 1,2 mm dengan durasi cukup lama, 155 detik. Gunung yang terletak di Kabupaten Agam dan Tanah Datar saat ini berstatus waspada atau berada pada level 2 di atas aktif normal. Warga dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah Fairback di puncak Gunung Merapi. Warga juga diminta menggunakan masker jika terjadi hujan abu. Dari Bukit Tinggi dan Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.